119025. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi dari kelas 4 semester 2, yaitu mengenai permasalahan sosial. Nah, di sini tentu kita tahu bahwa permasalahan sosial ini adalah masalah yang cukup penting karena ini merupakan berkaitan dengan kehidupan sosial kita. Nah, di sini ada dua bagian materi yang akan saya jelaskan, yaitu tentang mengenal permasalahan daerah dan juga kesenjangan sosial. Nah, di sini dari mengenal permasalahan daerah ini tentu ada pembagiannya lagi, yaitu jenis permasalahan sosial di daerah dan juga dampak permasalahan sosial. Nah, di sini jenis permasalahan sosial di daerah itu ada beberapa masalah yang terjadi, yaitu seperti ada sampah, kali bersih, bangunan liar, kemacetan lalu lintas, pengangguran, putus sekolah, dan juga kenakalan remaja. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Di sini yang akan dimulai oleh permasalahan dari sampah. Tentu dari kata sampah ini sendiri, tentu banyak kita berpikir bahwa sampah itu seperti barang yang tidak dipakai lagi, mungkin bau atau bekas pakai kita dan sebagainya. Nah, sampah ini banyak orang-orang yang menganggap bahwa sampah ini adalah suatu hal yang sepele, karena mungkin setelah kita memakan sesuatu makanan dan bungkusnya itu kita buang di sembarang tempat. Karena jika kita membuang sampah itu sembarangan, maka itu akan berakibat bisa jadi itu menjadi bencana alam bagi kita, karena mungkin kita menganggap hal sepele namun dampaknya itu begitu besar. Lalu ada kali bersih. Nah, di sini kali atau sungai itu merupakan tempat mengalirnya air, tetapi banyak orang-orang yang menjadikan kali atau sungai ini sebagai tempat untuk membuang sampah. Entah itu karena mereka tidak tahu apa fungsi dari kali itu sendiri, atau mereka memang berpura-pura tidak tahu sehingga mereka membuang sampah di sana. Lalu ada bangunan liar. Nah, tentu kita tahu bahwa dari namanya saja itu bangunan liar. Liar artinya itu tidak tepat sasaran gitu. Nah, bangunan liar ini misalnya ada orang-orang yang membuat suatu bangunan atau pos kecil misalnya di atas got. Ya, mungkin mereka memang untuk mencari tempat supaya ada tempat untuk berkumpul misalnya gitu kan, tempat orang yang meronda atau apa. Ada beberapa orang yang sengaja mendirikan bangunan tersebut di tempat yang tidak seharusnya mereka dirikan bangunan itu. Lalu ada kemacetan lalu lintas. Nah, di sini kemacetan lalu lintas ini disebabkan oleh adanya orang-orang yang tidak tertib dalam menanggapi aturan-aturan yang berlaku di jalan raya. Misalnya ada yang melanggar lampu merah, misalnya ada di suatu tempat itu terlihat tanda dilarang parkir, namun orang itu tetap parkir di sana, sehingga itu dapat menyebabkan suatu kemacetan di area tersebut. Lalu di sini ada pengangguran. Pengangguran ini adalah orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan atau orang-orang yang tidak memiliki penghasilan. Bisa dikatakan bahwa mereka tidak mempunyai penghasilan tetap dan juga pekerjaan tetap, atau mereka memang tidak memiliki sama sekali pekerjaan dan juga penghasilan tetap tersebut. Lalu ada putus sekolah. Nah, putus sekolah ini adalah mungkin ada anak-anak yang tidak bisa sekolah karena mungkin kekurangan biaya. Nah, itu kita juga bisa membantu mereka supaya mereka bisa bersekolah, supaya Indonesia memiliki orang-orang yang berpendidikan tinggi dan juga orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang luas. Lalu ada kenakalan remaja. Nah, di sini kenakalan remaja itu sendiri, misalnya anak-anak atau anak-anak yang usia remaja itu tidak mungkin sedang dalam masa-masanya untuk berkreativitas, namun itu
disalahgunakan. Misalnya mereka mulai menonton video di YouTube, namun yang mereka tonton itu yang tidak baik, sehingga mereka mencontoh apa yang mereka lihat di sana. Misalnya mereka mulai kebut-kebutan di jalan, intinya yang mengganggu ketenangan masyarakat. Lalu di sini saya akan menjelaskan dampak dari permasalahan sosial, yaitu dampak dari jenis-jenis masalah atau masalah-masalah yang saya jelaskan tadi. Nah, di sini tentu dampak itu ada yang berakibat buruk dan juga yang berakibat baik. Namun di sini mungkin dampaknya itu adalah dampak yang berakibat buruk. Nah, di sini misalnya sampah. Jika kita membuang sampah sembarangan, tentu itu dapat menyebabkan bisa terjadinya bencana alam seperti banjir, karena kita misalnya membuang sampah di got atau di mana, sehingga itu menyumbat saluran air, dan itu bisa ketika hujan deras itu bisa menyebabkan bencana alam seperti banjir. Dan juga misalnya jika kita membuang sampah di tempat umum, maka itu akan menimbulkan bau yang tidak sedap sehingga mengganggu ketenangan dari masyarakat tersendiri gitu. Lalu selanjutnya ada kali bersih. Nah, jika kita membuang sampah di kali atau sungai, nah dampaknya itu juga seperti sama yang pertama tadi, itu juga akan dapat mengakibatkan banjir, karena itu dapat menyumbat aliran air sehingga sampah-sampah itu menyangkut dan air itu juga dapat tersangkut gitu, sehingga menyebabkan banjir. Itu juga akan mengganggu kita sendiri. Mungkin itu bisa tidak faktor dari alam, tetapi juga faktor dari ulah manusia, karena kita tidak menyadari bahwa membuang sampah sembarangan itu dapat menyebabkan suatu bencana alam, sehingga kita harus sadar bahwa membuang sampah pada tempatnya itu sangat penting. Lalu selanjutnya ada bangunan liar. Nah, di sini banyak orang-orang yang menganggap bangunan liar itu suatu tindakan yang tidak terlalu berbahaya atau seperti apa. Namun bangunan liar ini dapat orang-orang mungkin membangunnya di atas trotoar. Nah, kita tahu fungsi trotoar itu sendiri adalah tempat bagi pejalan kaki untuk lewat. Nah, jika kita membangun suatu bangunan di sana, mungkin kita tentu akan berjalan di jalan raya yang seharusnya tidak untuk pejalan kaki, namun untuk jalan lintas untuk pejalan kaki itu tentu di atas trotoar. Lalu ada kemacetan lalu lintas, pengangguran, putus sekolah, kenakalan remaja, itu juga merupakan suatu dampak yang tidak baik bagi suatu daerah. Nah, misalnya pengangguran itu sendiri, jika di Indonesia atau beberapa daerah di Indonesia banyak pengangguran, maka Indonesia mungkin akan mengalami kemunduran kualitas SDM-nya, karena tentu kita tahu bahwa untuk memajukan suatu negara kita butuh SDM yang sangat berkualitas, yang bisa bersaing dengan negara-negara tetangga maupun dengan internasional sekalipun. Lalu ada putus sekolah dan juga kenakalan remaja. Nah, putus sekolah ini memang sangat banyak, karena itu permasalahannya itu adalah pada masalah biaya, karena mungkin mereka menganggap biayanya tinggi, mereka tidak mempunyai uang atau tidak mempunyai cukup uang untuk menyekolahkan anak-anaknya. Baiklah, langsung saja kita ke bagian materi selanjutnya, yaitu kesenjangan sosial. Nah, kesenjangan sosial ini ada dua lagi submaterinya, yaitu kesenjangan sosial ekonomi dan juga kesenjangan sosial teknologi. Nah, di sini saya akan memberi contoh untuk lebih memahami dari dua bagian ini. Nah, kesenjangan sosial ekonomi, tentu kita membicarakan ekonomi dari masyarakat. Saya ambil contoh bahwa keluarga A ini memiliki ekonomi yang baik atau penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari keluarga mereka. Namun keluarga B ini belum bisa mencukupi karena karena penghasilnya belum tetap atau penghasilannya kecil.
kecil, maka kesenjangan ekonomi inilah yang akan mungkin mereka merasa iri bahwa keluarga B ini tidak memiliki uang untuk menghidupi anak-anaknya atau tidak cukup, sehingga menyebabkan kesenjangan sosial. Maka dari itu, kita dari keluarga A atau kita dari keluarga yang mampu, sudah seharusnya kita untuk membantu keluarga-keluarga yang tidak mampu, sehingga kita bukan hanya saja kita yang mendapat pahala atau suatu kebaikan, namun mereka juga dapat terbantu dengan bantuan dari kita. Lalu ada kesenjangan sosial teknologi. Nah, di sini sama seperti yang saya jelaskan mengenai kesenjangan sosial ekonomi. Di sini kesenjangan sosial teknologi juga seperti itu. Misalnya keluarga A itu memiliki alat-alat elektronik yang sudah sangat canggih, misalnya TV, blender yang dapat memudahkan mereka dalam pekerjaan atau melakukan pekerjaan mereka di dapur. Lalu keluarga B ini belum memiliki apa-apa, masih bersifat manual. Apa-apa yang mereka kerjakan harus manual. Nah, di sini juga mengakibatkan kesenjangan sosial teknologi, karena ya seperti saya katakan tadi bahwa seharusnya kita yang keluarga yang mampu harus memiliki rasa iba, dan juga kita harus membantu mereka yang belum mampu, sehingga agar tidak adanya lagi kesenjangan sosial tersebut. Baiklah, mungkin sekian dari penyampaian materi dari saya mengenai permasalahan sosial dari materi kelas 4 semester 2. Jika terdapat kesalahan dari penyampaian materi saya mohon maaf, dan kekurangannya mohon dimaafkan juga. Saya akhiri dengan terima kasih dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.